Oke teman-teman, sekarang kita lagi di Sungai Cikapundung. Kalau kalian lihat yang part satunya udah ada ya. Nah sekarang kita lanjut part 2 teman-teman, karena terlalu panjang videonya. Nah ini kita rombongan ya, masih satu keluarga. Kita rombongan teman-teman. Nih, aku sebenarnya mau sambil wawancara Pak Pidi ini ya, tentang pengalaman beliau. Nah teman-teman, seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya di video part pertama, jadi di Sungai Cikapundung ini kawasannya cukup luas ya. Jadi sekali lagi cocok banget untuk kalian main kesini itu bareng keluarga, karena ini cocok untuk jadi wisata keluarga ya. Nah, nih tadi kita di bawah. Sekarang kita mau kemana Pak? Itu loh, ke Taman Korea. Oh, Taman Korea. Jalan sedikit ya teman-teman. Jalan di sini 5 menit lah. Iya. Dari lokasi tadi. Ini kan kalau kita dari sini kelihatan. Jadi ini sebenarnya masih satu kawasan sama Cikapundung, Taman Korea itu teman-teman. Wah ini alpukat loh. Nih. Nah ini tadi ya, Sungai Cikapundung itu tempat wisata yang tadi. Sekarang kita ke Taman Korea. Ini gratis Pak, bayar juga? Gratis. Kita sekalian gratis juga. Jadi ini di pusat kota Bandung teman-teman, tapi wisatanya gratis. Kita bisa jalan itu sekitar 5 menit katanya. Ya, kita sekarang jalan. Guys. Ulang tahun di Bandung ya. Yes. Oke guys, sekarang kita nyebrang. Sekarang kita nyebrang. Nah, ini dia wisatanya. Jadi kita naik tangga-tangga ini nanti keliling. Gratis ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini banyak jualan makanannya. Jadi kalian bisa sambil kuliner ya. Sekarang kita beli dulu cemilan teman-teman. Nah ini teman-teman, pintu masuknya dari sini. Jadi ini kalau untuk olahraga jalan kaki cocok di sini. Ya. Oh di tengahnya ada itu juga ya. Ini apa? Futsal ya? Ya. Ini soccer teman-teman. Ya. Keren sih tempatnya. Oke teman-teman, sekarang aku udah bersama Pak Pidi. Jadi kita itu mau apa ya, ngulik sedikit lah tentang pengalaman Pak Pidi, mulai dari background ya, pernah kerja apa atau bisnis apalah. Nah sekarang kita akan tanya ke beliau. Pak Pidi bisa cerita nggak Pak backgroundnya sedikit lah biar teman-teman tahu. Ya mungkin kalau background kerja apa kuliah? Kerja. Oh kerja, kalau saya kerja dari lulus itu udah langsung ke Matahari. Iya. Dunia retail ya, Matahari. Dan Matahari emang terkenal toko dep store. Iya. Yang memang apa ya dibilang udah lama lah. Iya. Ya di Matahari berkembang apa di Iya. Indonesia. Iya.
Terakhir ngejabat apa Pak di Matahari? Saya store manager. Mantep Pak. Wah, Nanti insya Allah. ya, jadi teman-teman kita bisa banyak nanya ya ke beliau Pak Pidi. Nah Pak, tadi sekilas background ya tentang Ya. karir lah, tentang karir Pak Pidi di pekerjaannya. Kira-kira Pak untuk zaman sekarang ini nih, potensi peluang bisnis ataupun agrobisnis di era digital Pak. Sebenarnya era digital ya, memang itu benar-benar bisnis masa depan yang menjanjikan. Iya. Ya, jadi saya pikir anak muda sekarang, apalagi milenial itu jangan sampai kita ketinggalan ya. Yang namanya ilmu iptek ya, ilmu Iya. teknologi. Karena kedepannya yang namanya ilmu teknologi ini memang benar-benar menjadi apa ya, menjadi basic ya untuk kita berbisnis ya. Iya. Karena kita tahu sekarang ini semuanya udah ada istilah dunia dalam genggaman. Berarti udah larinya ke internet ya, Iya. ke dunia maya Iya. seperti itu. Dan nggak ada namanya bisnis di zaman sekarang yang tidak melibatkan sosmed ya, Iya. dunia maya. Jadi kalau kita ingin sukses bisnis di zaman ke depan tuh ya minimal jangan sampai kita gaptek, itu aja. Baik Pak. Oke Pak Pidi, berikutnya Pak, karena Bapak ini kan memang pengalaman kerjanya banyaknya di retail ya Pak ya. Ya. Nah, kira-kira Pak untuk bisnis retail sendiri kedepannya akan seperti apa sih Pak? Karena kalau kita lihat ya banyak perusahaan-perusahaan retail yang tutup ya Pak ya, yang offline-nya. Nah, Ya. gimana Pak Bapak menanggapi itu? Kalau saya lihat mereka yang tutup itu mereka yang tidak bisa menyesuaikan dengan keadaan, Ya. ya perubahan. Karena sebenarnya siapapun, termasuk kita lah manusia, yang bisa bertahan itu mereka yang selalu mendukung perubahan. Ya. Nah retail sekarang ini juga mereka yang hancur, yang tenggelam, yang tutup itu mereka yang memang tidak melihat kondisi sekarang. Ya. Ya sekarang ini kan memang udah dunia internet ya, Iya. udah dunia sosmed seperti itu. Nah itu harus dikembangkan. Dunia online itu udah gila-gilaan sekarang. Iya. Ya apalagi sejak kemarin kita COVID, banyak sekali masyarakat hanya diam di rumah main HP, seperti itu udah dikondisikan dengan Iya. yang namanya belanja online ya. Iya. Nah kalau saya lihat perusahaan-perusahaan yang bisa bertahan itu adalah mereka yang bisa bersaing dengan online. Baik Pak. Nah persaingan terberat kita sekarang adalah online sebenarnya. Baik. Jadi intinya perusahaan harus mengikuti tren ya Pak ya. Mengikuti perubahan. Ya, perubahan yang saat ini. Terjadi saat ini. Baik. Ya. Kira-kira Pak, strategi bisnis untuk perusahaan-perusahaan retail yang bisa dikembangkan seperti apa Pak? Biar perusahaannya tetap bisa berjalan gitu Pak dengan keadaan yang sekarang. Ya baik. Sebenarnya kalau saya lihat sekarang masyarakat itu terlalu dimanjakan ya. Ya. Segalanya mudah dalam genggaman gitu kan. Jadi kalau dulu kan offline dia harus naik angkot Iya. apa. Sekarang tinggal diam di rumah, dia tinggal klik apa yang dia mau, dia akan langsung beli ya. Dan sekarang itu dimanjakan dengan banyaknya berbagai tawaran, dengan harga yang luar biasa, dengan kualitas barang juga yang variatif ya, dengan promo yang luar biasa. Nah ini kalau nggak disikapi oleh retail ya, dalam artian karena masyarakat sudah dimanjakan, jadi sekarang bagaimana dari pihak retail sendiri bisa memanjakan si customer ini, Ya. jangan kalah sama online. Ya. Nah bagaimana dia bisa memanjakan, jadi menjemput bola temanya. Baik. Nah jadi menjemput bola ini apa yang bisa dilakukan oleh retail? Kalau saya lihat sekarang kayak Alfamart, Indomart ya yang berkembang, itu kan sebenarnya mereka gurita kecil yang nyamperin gitu kan, Iya. nyamperin ke masyarakat. Nah retail pun sama, mungkin retail fashion juga saatnya kita untuk bisa lebih mengejar market gitu, bukan menunggu market yang datang. Karena market kita sekarang terlalu dimanjakan dengan sambil duduk di bus, dia lagi di kafe ngobrol-ngobrol, kadang-kadang dia buka-buka ada yang produk bagus dari pakaian, kosmetik segala macam itu semua udah dalam genggaman. Ya. Baik Pak. Terakhir nih Pak pertanyaannya, kira-kira Pak strategi apa yang bisa membuat customer loyal terhadap perusahaan-perusahaan retail sekarang ini Pak? Ya kalau bayangan saya ya, Ya. yang namanya loyal itu kan lebih ke bagaimana ada ikatan batin Ya. ya, antara konsumen dengan si produsen tadi. Ya. Ya sebenarnya yang harus lebih berpikir banyak itu adalah si produsennya. Ya. Ya sekarang dengan saingan dengan harga yang begitu murah ya, kemudahan ya kalau Ya. mereka berbelanja.
ya. Nah itu harus menjadi tantangan tersendiri buat retail, bagaimana dia bisa bersaing dalam hal ini ya, untuk lebih mengikat ya dalam hal ini, karena persaingan adalah customer sekarang itu nggak bisa diikat. Iya. Dimana ada harga murah itu dia akan cepat dengan tinggalin gitu kan. Iya. Ya mungkin di sini perlu yang namanya member ini, mungkin di semua retail udah ada yang namanya member card. Iya. Hanya sampai saat ini jujur itu pengelolaan member card ini belum maksimal, Iya, kurang dikelola dengan baik ya, Pak. belum dikelola dengan baik. Kalau dulu ada yang namanya member itu member loyal, apa program-programnya. Jadi sehingga mereka tuh selalu dilibatkan seperti itu, atau diadakan acara-acara yang mereka bisa diundang ke toko gitu Iya. ya, sehingga mereka lebih mengenal perkembangan toko saat ini yang dia dulu pernah belanja udah kayak apa sih. Karena banyak sekali customer yang dulu melihat Depsor ini dulunya begini, kok sekarang jadi begini. Nah, gitu kan. Nah, terus juga mungkin di situ ada kesempatan untuk sharing sebenarnya. Iya. Sharing dua arah antara si customer tadi dengan si produsen tadi ya, dengan retail tadi. Kita perlu menggali sebenarnya. Menggali apa sih sebenarnya sudut pandang mereka melihat retail. Iya. Ya. Jangan sampai kita merasa nyaman di zona nyaman, apa yang kita lakukan itu udah yang terbaik gitu kan. Baik. Padahal menurut customer itu belum tentu baik, Mas. Iya. Gitu. Jadi ini kayaknya perlu ada ada komunikasi dua arah ya, discuss lah di situ, mungkin Iya. diundang mereka dalam bentuk late night shopping ya, kalau dulu ya namanya Galeria itu ada late night shopping khusus untuk wanita, karena memang customer yang belanja lebih banyak perempuan. Iya. Nah, dikasih diskon khusus, kerjasama sama produsen ya, yuk kita bareng-bareng ya, hitung-hitung margin lah gimana. Iya. Nah, seperti itu. Nah, terus juga mungkin ada acara-acara khusus ya, misalnya kita undang penyanyi lah ya, atau ya hiburan-hiburan yang bisa membuat mereka tuh merasa nyaman sambil belanja, ada hiburan, terus juga ada sajian makanan, dan itu hanya untuk member aja. Iya. Itu mereka akan lebih merasa eksklusif. Iya. Gitu. Benar. Karena kan kalau sekarang orang belanja, apa bedanya sih spesialnya saya sebagai member dan bukan member dari retail itu sendiri, seperti itu. Baik. Terima kasih, Pak. Siap. Baik teman-teman, itu sedikit wawancara kita ya sama Pak Pidi yang memang banyak pengalamannya memang di dunia retail ya, Pak. Ya kebetulan lah. Iya, beliau juga Pensiun juga. pernah menjabat sebagai General Manager ya, Pak ya? Store manager. Store Manager. Ya, terakhir Atrium, terus ke Bandung, saya megang BIP juga, megang Festival Citylink, Wah, megang di Ubertos. Alhamdulillah di Ubertos juga saya bisa jadi the best store manager Iya. dalam kondisi sedang COVID itu. baik. Wah, banyak banget nih pengalamannya, Pak. Ya insya Allah. Siap. Nanti kapan-kapan teman-teman kita wawancara lagi ya, the next. Boleh. Sekarang kita makan dulu ya, Pak. Siap. Iya. Siap. Thank you, Pak. Sama-sama. Tidak megang, tidak patok patroli.